Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Laju reaksi ini sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu laju reaksi. Nah, ketemu dengan pembelajaran kimia ini selalu ada yang namanya reaktan menjadi produknya seperti apa. Nah, kita juga akan bahas tentang laju reaksi ini. Jadi teman-teman harus memahami dulu tentang bagaimana cara menentukan persamaan reaksi di dalam kimia. Nah, kalau misalkan itu sudah paham, insya Allah kesini juga akan lebih paham lagi gitu. Karena persamaan reaksi dan hukum-hukum stoikiometri dasar ini akan dipakai di laju reaksi ini. Nah, seperti halnya pada persamaan reaksi ini, dapat dinyatakan bahwa laju reaksi merupakan berkurangnya konsentrasi pereaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu, atau memiliki rumus mol per liter detik, atau bisa juga dengan M per S. M ini adalah mol per liter dan S ini adalah detiknya. Jadi berkurangnya konsentrasi pereaksi, jadi berkurang nih, pereaksinya itu akan berkurang, atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi dalam satuan waktu. Jadi ini pereaksinya berkurang dan hasil reaksinya bertambah, itu yang dinamakan dengan laju reaksi setiap satuan waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam reaksi dari reaktan ke produk ini akan berapa waktunya, ditentukan dengan laju reaksinya. Nah, konsentrasi ini memiliki atau kemolaran itu memiliki satuannya M. Jadi harus dalam mol per liter untuk mencari laju reaksi. Misalkan di sini ada rumusnya, ada A menjadi B. A ini dilambangkan sebagai pereaksi atau reaktan ya, dan B ini sebagai produknya. Nah, laju reaksi ini dapat dinyatakan dengan rumus delta A, delta konsentrasi A per T. Delta konsentrasi A per T, karena tadi kan berkurangnya atau bertambahnya konsentrasi dalam satuan waktu. Konsentrasi berarti delta A per delta T. Delta A ini, A-nya ini adalah konsentrasi dari reaktannya. Sorry, di sini ada negatif ya. Di sini ada negatif. Delta T ini adalah waktunya. Jadi perubahan waktunya berapa nih dalam laju reaksi ini? Untuk menentukan laju reaksi dalam reaksinya ini, waktunya itu berapa? Atau laju reaksi sama dengan positif delta konsentrasi B, delta konsentrasi B per delta T. Delta konsentrasi B per delta T. Delta T ini adalah waktunya, waktu yang dibutuhkan dalam reaksi. Kenapa di sini ada negatif dan di sini ada positif? Ini menandakan kalau A ini kan reaktan, jadi dia itu berkurang. Sedangkan B ini adalah produk. Jadi dilambangkan tambah karena bertambahnya konsentrasi hasil reaksi. Nih, ini positif dan ini negatif. Atau secara umum, untuk reaksi A kecil A besar ditambah B kecil B besar menjadi C kecil C besar ditambah D kecil D besar. Nah, ini misalkan A-nya ini adalah suatu unsur atau senyawanya dan A kecil ini merupakan koefisiennya. Dapat dinyatakan dalam rumus laju reaksinya itu sama dengan negatif 1 per A kecil atau koefisiennya dikali delta konsentrasi A besar atau senyawa dari konsentrasi dari senyawa A per delta T. Delta T ini adalah waktunya. Sama dengan negatif 1 per B, masih negatif ya karena di sini masih reaktan, dua-duanya dari A dan B ini masih reaktan. Jadi B kecilnya ini adalah koefisien dari senyawa B ini per delta T. Delta T ini adalah waktu.
sama dengan plus 1 per C, C kecilnya koefisiennya, dikali delta konsentrasi C per delta T, ditambah positif 1 per D kecil, dikali delta D konsentrasi D besar per delta T kecil. Itu untuk persamaan umum dari laju reaksi. Oke, agar bisa teman-teman bisa lebih memahami tentang laju reaksi ini, misalkan di sini ada contoh soalnya. Misalkan di sini ada contoh soal nomor 1, ke dalam ruangan yang volumenya 10 liter direaksikan dengan 0,1 mol gas nitrogen dan 0,1 mol gas hidrogen. Dengan persamaan reaksi, Na2 dalam gas ditambah 3H2 dalam gas menjadi 2NH3. Nah, masih berlanjut. Setelah reaksi berlangsung selama 5 detik, ternyata masih tersisa 0,08 gas nitrogen. Yang tadinya kan 0,1. Ternyata sisanya masih ada sisa nih, ketika setelah bereaksi ini masih ada sisa nitrogen tuh 0,08. Tentukan laju reaksi sesaat berdasarkan yang A ini gas nitrogen yang bereaksi, gas hidrogen yang bereaksi, dan yang C-nya gas amonia yang bereaksi. Berarti ditanyakannya laju reaksi dari masing-masing reaksi ini, dari nitrogen, hidrogen, hingga amonia atau NH3. Berarti untuk penyelesaiannya, pertama diketahui dulu volumenya ini ada 10 liter. Nih, kita fokus di volumenya ada 10 liter. Selanjutnya yang diketahuinya mol nitrogen atau N2 mula-mulanya 0,1 mol. 0,1 mol gas nitrogen ya, 0,1 mol masukkan, dan mol H2 mula-mulanya 0,1 mol juga. Nih, 0,1 mol gas H2. Kemudian sisa mol dari N2 ada 0,08 mol. 0,08 mol sisanya, dan waktu reaksinya ada 5 detik. Dari sini berlangsung selama 5 detik, berarti waktunya ini ada 5 detik, atau T-nya itu, T kecilnya itu ada 5 detik. Berarti yang ditanyakannya adalah laju reaksi dari N2, laju reaksi dari H2, dan laju reaksi dari NH3. Untuk penyelesaiannya kita fokus ke sini. Ada 3 cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, kita tentukan dulu mol dari setiap senyawa, dari setiap nitrogen, hidrogen, dan amonianya ini molnya itu berapa. Penentuan mol gitu ya, kita tulis di sini. Penentuan mol. Kita tulis penentuan molnya. Kita tuliskan di sini persamaan reaksinya menurut tadi persamaan reaksi yang ini ya. Kita tuliskan dulu di sini. Persamaan reaksinya ada N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, di sini ada MRS. M ini mula-mula, R ini ketika bereaksi, dan S ini adalah sisa. Kita masukkan datanya, tadi kan mula-mulanya mol dari N2 ini 0,1 dan H2 ini 0,1 ya, dan NH3 ini tidak diketahui mula-mulanya itu berapa. Kemudian kita masukkan data yang lain adalah sisa dari N2 ini. N2 tadi memiliki sisa 0,08, sisanya berarti berapa? Nah, mol yang dibutuhkan ketika bereaksi ini berapa? Dari N2, H2 hingga NH3. Nah, kita
kenapa ibu tandakan merah ini? Karena kalian harus mencari ini data reaksinya. Nah, 0,02 ini dari mana? Karena kan tadi sisanya 0,08. Berarti 0,1 dikurangi berapa? Hasilnya ingin menjadi 0,8. 0,08. Berarti kan tinggal kurangi saja 0,1 dikurangi 0,08, sisanya 0,02. Berarti dalam reaksi yang mol yang dibutuhkan oleh N2 ketika bereaksi adalah 0,02. Kemudian kembali ke H2 atau ke hidrogen. Ini kenapa menjadi 0,06? Karena tadi reaksi dari nitrogennya itu 0,02 dikali koefisien dari hidrogennya. Koefisien hidrogen kan 3 ya. Dikali 0,02, jadi hasilnya 0,06. Begitu juga dengan NH3. NH3 ini 0,02 dikali koefisien dari NH3 yaitu 2 menjadi 0,04. Setelah itu kita kurangi semua reaksinya menjadi sisanya. Di sini ada 0,08 dari sini ya, 0,1 dikurangi 0,02. Lanjut ke 0,1 dikurangi 0,06, hasilnya 0,04 sisanya. Dan ini karena tidak diketahui molnya berapa, mula-mulanya berapa, berarti kita turunkan 0,04. Nah, setelah itu kita cari mol dari setiap senyawa. Misalkan ini yang pertama ada jumlah mol dari nitrogen. Jumlah mol dari nitrogen ini memiliki rumus jumlah mol mula-mula dikurangi jumlah sisanya. Mol mula-mulanya kan 0,1 dikurangi 0,08, karena tadi disoalkan diketahui bahwa sisa dari mol nitrogen ini adalah 0,08. Berarti hasilnya 0,02 mol. Nah, untuk mencari jumlah mol dari H2, karena yang diketahuinya itu adalah mol N2, mol nitrogen ini, berarti kita cari melalui koefisien. Rumusnya adalah koefisien H2 per koefisien Na2 atau koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, karena hidrogennya ini yang dicari, berarti koefisien hidrogen per koefisien nitrogen. Nitrogen ini diketahui ya, dikali mol yang diketahui, dan mol yang diketahuinya adalah N2 atau nitrogennya. Berarti kita masukkan koefisiennya ini yang mana nih? H2 ini koefisiennya 3. Kita masukkan 3 per 1. Satunya ini kan N2 nya itu memiliki koefisien 1 ya, karena 1 jadi nggak usah ditulis, dikali 0,02 mol. 0,02 ini dari mana? Karena di sini yang diketahuinya mol dari Na2 nya atau mol yang diketahuinya adalah Na2, yaitu 0,02 mol. Kita masukkan, tinggal kali ya, 0,02 dikali 3 dibagi 1 menjadi 0,06 mol. Begitu juga dengan jumlah mol untuk NH3. Jadi koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Koefisien NH3 nya adalah 2 dan koefisien N2 nya adalah 1 dikali 0,02 ini karena mol yang bereaksinya, mol yang memiliki yang diketahuinya. Berarti 0,02 dikali 2 menjadi 0,04 mol. Jadi sudah diketahui ya, nitrogennya molnya itu 0,02, untuk hidrogen ini 0,06, dan untuk amonia atau NH3 ini 0,04 mol. Kita ingat-ingat, kita kasih garis dulu ya. Dan 0,04. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua. Tadi ya, cara yang pertama adalah penentuan mol. Cara yang kedua, kita menentukan konsentrasi. Atau molaritasnya, karena laju reaksi ini kan konsentrasi per waktu ya. Jumlah konsentrasi dibagi jumlah waktunya berapa. Nah,
Karena tadi baru diketahui mol, maka kita akan mencari konsentrasinya dulu terlebih dahulu. Nah, ini ada rumus dari konsentrasi adalah M sama dengan N per V. N ini adalah mol dan V ini adalah volumenya. Tadi kita udah cari molnya berapa ya. Jadi kita langsung masukkan konsentrasi dari N2 sama dengan mol per volume 0,02 mol dibagi volumenya tadi di soal itu ada 10 liter. Berarti dibagi 10 liter sama dengan 0,002 molar atau 0,002 mol per liter. Selanjutnya yang kedua ada konsentrasi dari H2 atau hidrogen. Tadi sudah diketahui molnya itu 0,06 mol dibagi 10 liter. 10 liter ini adalah volume ruangannya. Volume yang dibutuhkannya. Kemudian bagi 0,06 dibagi 10 liter menjadi 0,006 molar. Begitupun juga dengan NH3. Konsentrasi dari NH3 sama dengan 0,04 mol, ini yang sudah dicari tadi ya melalui koefisien, dibagi 10 liter menjadi 0,004 mol. Selanjutnya ada cara ketiga nih. Cara ketiga atau cara yang terakhir yaitu penentuan laju reaksi. Nih. Yang terakhir ada penentuan laju reaksi. Rumus dari laju reaksi ini kan diketahui. Laju reaksi sama dengan delta konsentrasi A atau jumlah dari konsentrasi A dibagi jumlah waktunya itu berapa. Waktu yang diperlukan dalam reaksi tersebut. Nah, karena yang dicarinya itu kan laju reaksi dari nitrogen, hidrogen, hingga amonia. Kita cari satu-satu. Berarti kita tentukan rumusnya VN2 sama dengan konsentrasi dari N2 dibagi waktu yang dibutuhkan dalam bereaksi sama dengan 0,002 molar. Ini dari mana? Dari sini kan? 0,002 molar dibagi 5S. 5S ini adalah waktu yang diperlukan dalam bereaksinya adalah 5 detik. Berarti sama dengan 0,00004 M per S atau 4 kali 10 pangkat min 4 M per S. Seperti itu. Sekarang untuk cari laju reaksi dari H2. VH2 sama dengan konsentrasi dari H2 per waktu yang diperlukannya juga. Berarti sama dengan 0,006 dari mana? 0,06 dari sini ya, dari konsentrasinya. 0,006 dibagi 5 detik. 5 detik sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 M per S atau 0,0012 M per S atau ini juga 0,0004 M per S. Seperti itu hasilnya. Dan yang terakhir adalah laju reaksi dari NH3 sama dengan konsentrasi NH3 per waktunya 0,04 molar dibagi 5, ini 5S 5 detik menjadi 8 kali 10 pangkat min 4 atau 0,0008 M per S. Tuh ya. Ini hasil dari laju reaksinya. Berarti laju reaksi sesaat dari N2 adalah 0,0004 M per S. Untuk H2 nya itu 0,0012 M per S. Dan untuk NH3 itu 0,008 M per S. Nah, tadi adalah contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua. Misalkan di sini mau ada soal
penentuan laju reaksi 2A dalam gas ditambah 2B2 dalam gas menjadi 2AB3 dalam gas dilakukan dengan mengukur perubahan konsentrasi A, konsentrasi yang ini, setiap 5 detik sehingga didapatkan data sebagai berikut. Waktunya itu kan tadi setiap 5 detik, berarti waktu yang pertama ketika belum 5 detik ini 0, waktu ke 0, dan waktu ke 5 detik pertama ditulis, dan 5 detik kedua sampai 10 detik ya, 0 detik, 5 detik, dan sampai 10 detik. Nah, untuk si A nya ini sudah diketahui nih dalam datanya itu adalah ketika waktu 0 detik ini konsentrasinya 0,1, ketika 5 detik ini konsentrasinya 0,08, dan ketika 10 detik konsentrasinya itu 0,065. Ini konsentrasi A ya, konsentrasi yang ini nih, yang A. Maka untuk yang ditanyakannya adalah tentukan laju reaksi rata-rata gas A pada selang waktu. Jadi tentukan rata-ratanya, reaksi rata-ratanya pada selang waktu, berarti waktu pertama hingga kedua, waktu kedua hingga ketiga gitu ya. Nah, yang ke B-nya itu laju reaksi rata-rata setiap selang waktu berdasarkan gas AB3 yang dihasilkan. Berarti kalau tadi yang A-nya itu ditanyakannya itu laju reaksi dari A-nya, sedangkan yang B-nya ini yang ditanyakannya ini adalah gas AB3 nih. AB3 yang dihasilkan nih, jadi produknya. Maka untuk penyelesaiannya sebagai berikut nih. Yang A-nya dulu nih. Yang A-nya itu kan ditanyakannya laju reaksi rata-rata gas A pada selang waktu. Berarti kita tentukan dulu selang waktu yang pertama dari selang waktu 0 detik hingga 5 detik. Berarti ini yang pertama ya, dari 0 detik sampai 5 detik. VA-nya itu, laju reaksi dari A-nya itu negatif delta konsentrasi A per delta T. Negatif ini menggambarkan bahwa A ini sebagai pereaksi ya. A ini sebagai pereaksi, menggambarkan. Berarti kita masukkan delta konsentrasi A-nya itu berarti 0,08. 0,08 ini dari mana? Dari konsentrasi yang 5 detik dikurangi 0,1 ketika waktunya dalam 0 detik per 5 detik dikurangi 0 detik. Karena ini selang waktu ya, berarti harus terselang gitu waktunya antara waktu pertama, kedua, dari kedua hingga ketiga seperti dan selanjutnya. Ini dalam sekon atau dalam detik sama dengan ini dikurangi 0,02 molar menjadi per 5. 5 ini dari 5 dikurangi 0 sama dengan 5, hasilnya adalah 0,04 M per S. Itu. Ini selang waktu dari 0,5 detik. Dan selanjutnya adalah selang waktu dari 5 sampai 10 detik. Nah, berarti laju reaksi dari A-nya itu negatif 0,05 dari 10 detik dikurangi 0,08, sorry ini 0,08 dibagi 10 dikurangi 5 sekon sama dengan 1,47 kali 10 pangkat min 1 atau 0,147 M per S. Nah, untuk yang B, selang waktunya ini dari 0 sampai 5 detik ini kita cari karena konsentrasi dari AB3 ini tidak diketahui, maka kita carinya lewat koefisien. Lewat koefisien berarti laju reaksi dari AB3 sama dengan koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali laju reaksi yang diketahui. Berarti koef AB3 dikurangi koefisien dari A dikali laju reaksi A. Sama dengan 2 kali 2, 2 per 2. Kenapa 2 per 2? Berarti kan AB3 ini kan memiliki koefisiennya itu 2 dan A-nya ini memiliki koefisien 2. Otomatis
2 dibagi 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 3 M per S. 4 kali 10 pangkat min 3 ini dari mana? Dari sini, laju reaksi dari A nya nih. Yang diketahuinya kan laju reaksi dari A. Laju reaksi dari A ini 0,004 atau 4 kali 10 pangkat min 3 M per S. Berarti hasilnya adalah tinggal coret aja ya antara duanya kita masukkan ke datanya. Otomatis laju reaksi selang waktu dari 0 sampai 5 detik untuk AB3 adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Dan selanjutnya untuk selang waktu dari 5 sampai 10 detik kita masukkan juga menurut rumus koefisien ya. Koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui dikali laju reaksi yang diketahui. Kita berarti 2 per 2 dikali 0,147 atau 1,47 dikali 10 pangkat min 1 M per S. Berarti kita tinggal coret aja antara koefisiennya karena koefisiennya sama, jadi tinggal 0,147 M per S. Jadi untuk laju reaksi untuk AB3 pada selang waktu 5 sampai 10 detik adalah 0,147 M per S. Itu mungkin tentang contoh dari penentuan laju reaksi. Terima kasih untuk perhatiannya.